Selamat datang di Arta Misteri. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng. Di balik bisikan malam, tersimpan rahasia yang tak semua orang berani mengungkap. Di balik senyapnya lorong, tersembunyi jejak yang terlupakan. Dan di balik tawa, kadang ada tangis dari dunia yang tak kasat mata. Bersiaplah, kita akan menjelajahi kisah-kisah yang mungkin tak ingin kamu dengar, tapi justru membuatmu semakin penasaran. Ini bukan cerita biasa, ini adalah Arta Misteri. Jangan lupa, matikan lampu dan kunci pintu. Siapa tahu mereka sedang memperhatikanmu sekarang. Teror Santet. Malam itu angin bertiup pelan, tapi hawa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Kampung Kedung Geni biasanya ramai suara jangkrik, tapi malam itu sepi banget, kayak semua makhluk mendadak bungkam. Di pojok kampung, rumah tua bekas milik Maknah masih berdiri, gelap, kosong, dan angker. Sejak Maknah meninggal secara misterius seminggu lalu, nggak ada yang berani lewat depan rumah itu, apalagi malam-malam begini. Nina duduk di depan cermin kamarnya, nyisir rambut sambil sesekali melirik ke arah jendela. Kamar itu ada di lantai 2, jadi secara logika, nggak mungkin ada orang bisa berdiri di luar jendela. Tapi sudah 3 malam ini, ada suara ketukan yang muncul jam 2 pagi. Awalnya dia kira cuma mimpi, tapi lama-lama ketukannya makin jelas, kayak ada yang sengaja manggil. Suara ketukan itu bukan sekali 2 kali, biasanya 3 kali, pelan tapi bikin bulu kuduk berdiri. Tok, 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 lalu hening. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada suara langkah kaki menjauh, cuma keheningan yang makin bikin takut. Nina sempat cerita ke ibunya, tapi ibunya cuma nyuruh dia berdoa dan jangan pikir yang aneh-aneh. Tapi Nina tahu, ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang gak beres di rumahnya. 3 hari sebelum Maknah meninggal, Nina pernah lihat beliau berdiri di depan pagar rumahnya tengah malam. Cuma diam, ngelihatin ke arah jendela kamar Nina. Wajahnya pucat, matanya merah kayak orang abis nangis lama banget. Nina gak berani buka jendela, cuma ngintip dari balik tirai. Dan anehnya, waktu dia balik badan sebentar buat ngambil HP, pas dilihat lagi, Maknah udah nggak ada. Sejak kejadian itu, gangguan mulai muncul. Lampu kamar sering kedap-kedip sendiri. Kipas angin bisa nyala walau saklarnya mati. Dan yang paling aneh, Nina sering dengar bisikan halus pas mau tidur. Suaranya perempuan, tapi kata-katanya nggak jelas. Cuma seperti gumaman, tapi cukup bikin jantung berdebar. Malam ini, jam menunjukkan pukul 1.58. Nina udah ketakutan setengah mati. Dia coba tahan rasa ngantuk karena nggak mau dengar suara ketukan lagi. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Dia ngintip ke jendela, pelan-pelan narik tirai, dan jantungnya langsung berhenti sesaat. Ada bayangan, tinggi, hitam, berdiri diam, mukanya nggak kelihatan jelas, tapi matanya menyala merah kayak bara api. Badannya kurus, tangannya panjang kayak bukan manusia. Bayangan itu berdiri di udara, kayak nggak butuh tanah buat berpijak. Padahal lantai 2, logika manapun nggak bakal masuk. Nina spontan mundur, jatuh dari kursi. Dia teriak, tapi suaranya nggak keluar. Tubuhnya kaku, mulutnya terbuka tapi nggak bisa ngomong. Pas dia nekat lihat lagi ke jendela, bayangan itu udah nggak ada. Cuma tirai yang masih goyang pelan kena angin. Dia langsung lari ke kamar orang tuanya, nangis ketakutan. Ayah dan ibunya bangun, kaget. Nina cerita dengan suara gemetar. Tapi bukannya lega, wajah ibunya malah pucat dan langsung memeluk Nina erat-erat. "Kamu juga lihat dia?" "Ya," bisik ibunya pelan. Ibu juga pernah
Dia berdiri di pojok dapur waktu ibu lagi masak subuh kemarin. Nina makin merinding. Ternyata bukan cuma dia yang diganggu. Dan semua ini dimulai sejak Maknah meninggal, atau mungkin sejak malam itu, saat dia berdiri di depan rumah mereka dan gak ngomong apa-apa. Dan Nina sadar, ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak malam itu, rumah Nina makin gak enak rasanya. Siang hari masih mendingan, tapi kalau malam tiba, hawa rumah berubah dingin dan berat. Kadang, tanpa alasan jelas, lampu ruang tamu mati sendiri. Pintu kamar mandi kebuka sendiri, padahal jelas-jelas udah dikunci. Bahkan kucing peliharaan mereka, si belang, mendadak ngilang dan gak balik-balik. Nina makin susah tidur. Setiap malam dia coba tahan kantuk sampai lewat jam 2 pagi. Tapi anehnya, makin dia berusaha terjaga, makin berat matanya. Dan selalu, saat jam menunjuk ke pukul 2, suara ketukan itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Kali ini bukan dari jendela kamar, tapi dari dinding kamar. Ketukan pelan, tapi ritmenya lambat dan berulang. Ketukan yang gak kayak suara orang iseng. Ketukan yang bikin dada sesak. Nina langsung bangunin ibunya lagi. Ibunya udah mulai pasrah. Matanya sembab, kurang tidur. Ayahnya yang biasanya keras, sekarang juga mulai kelihatan cemas. Mereka akhirnya sepakat buat cerita ke seseorang yang mereka percaya. Ustaz Fadli. Ustaz Fadli adalah ustaz muda di kampung sebelah. Masih muda tapi ilmunya dalam. Dia sering bantu bersihin rumah orang-orang yang diganggu hal-hal gaib. Dan katanya, dia pernah ngalamin sendiri santet dikirim ke keluarganya waktu kecil. Makanya, dia ngerti banget soal beginian. Pagi itu, Ustaz Fadli datang. Badannya kurus tapi tegap, wajahnya tenang. Begitu masuk ke rumah Nina, dia langsung merem dan narik napas dalam-dalam. Wajahnya berubah serius. Ada yang gak beres di sini. Hawanya berat, energi negatifnya kuat, katanya pelan. Nina duduk di samping ibunya, memegangi tangan ibunya yang gemetaran. Ustaz Fadli minta izin buat keliling rumah, baca doa sambil semprot air ruqyah ke tiap sudut ruangan. Saat masuk ke kamar Nina, dia berhenti cukup lama. Ada bekas kiriman di sini. Energi jahatnya numpuk di kamar ini. Nina langsung pucat. Kiriman maksudnya santet, Ustaz? Iya, kayaknya ini bukan cuma gangguan jin biasa. Tapi ada niat jahat dari seseorang. Biasanya lewat perantara benda, boneka, tanah kuburan, atau rambut. Bisa juga dikirim lewat udara malam. Ibunya Nina nangis pelan. Siapa yang tega ngelakuin ini ke anak saya, Ustaz? Orang yang punya dendam dan berani bayar mahal, jawabnya lirih. Setelah selesai ruqyah ringan, Ustaz Fadli bilang ini cuma permukaan. Kalau mau bersih total, harus dilakukan pembersihan besar dan harus segera. Karena menurut firasatnya, kiriman itu bukan cuma ganggu, tapi bisa nyerang fisik. Dan tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Nina lemas, pusing tiap malam, dan sering mimpi aneh. Malam harinya, Nina diminta tidur di kamar orang tuanya. Tapi baru saja lampu dimatikan, terdengar suara jatuh dari loteng. Seperti benda berat yang digeser. Ayah Nina naik, tapi begitu buka pintu loteng, angin kencang keluar. Bau amis menyengat langsung menyebar ke seluruh rumah. Di pojok loteng, ada satu boneka kecil, terbuat dari kain kumal, dengan rambut panjang kusut dan matanya dari manik-manik merah. Di perut boneka itu, ada paku tertancap. Nina langsung pingsan. Malam makin dingin, tapi keringat dingin membasahi tubuh Nina. Setelah pingsan di lantai, ia langsung dibopong ke kamar sama ayahnya. Ibu Nina panik, terus-terusan melafalkan doa sambil nangis di samping ranjang. Sementara itu, Ustaz Fadli tetap duduk tenang di ruang tamu, pegang tasbih kecil dan terus komat kamit membaca ayat-ayat pelindung. Dia kesurupan sebagian,
kata Ustaz Fadli pas Nina mulai sadar. Tapi belum total, makhluk itu masih nyoba masuk penuh ke tubuhnya. Nina perlahan membuka mata, tapi pandangannya kosong, matanya merah kayak abis nangis lama banget. Dia duduk pelan, tanpa ngomong apa-apa, lalu pandangannya langsung tertuju ke arah jendela kamar. Tiba-tiba dia ngomong, tapi suaranya bukan suara Nina. Aku cuma mau dia, kasih dia ke aku, biar semua selesai. Ibu Nina langsung teriak dan mundur sambil nangis. Ayahnya mencoba nahan tubuh Nina yang mulai berontak, tapi tenaganya seperti bukan tenaga anak remaja. Tangan Nina jadi kuat banget, dan matanya nggak berhenti menatap tajam ke arah siapapun yang dekat. Ustaz Fadli buru-buru masuk, meletakkan botol air doa ke kening Nina. Bacaan ayat-ayat suci dilantunkan pelan tapi tegas. Nina menggeliat, mulutnya mengeluarkan suara aneh, kayak dua suara bertumpuk. Satu suara lembut, satu lagi kasar dan serak banget. Aku dikirim, aku dipanggil dari dalam tanah, aku harus ambil dia, suruh yang ngirim lepasin aku kalau nggak mau rumah ini hancur. Tubuh Nina kejang, lalu tiba-tiba muntah. Tapi yang keluar bukan muntahan biasa, ada gumpalan rambut, tanah hitam, dan serpihan kain kecil yang bau banget. Semuanya langsung dibungkus Ustaz Fadli pakai kantong hitam, lalu dia semprot air doa biar efek negatifnya nggak nyebar. Malam makin dingin, tapi keringat dingin membasahi tubuh Nina. Setelah pingsan di lantai, ia langsung dibopong ke kamar sama ayahnya. Ibu Nina panik, terus-terusan melafalkan doa sambil nangis di samping ranjang. Sementara itu, Ustaz Fadli tetap duduk tenang di ruang tamu, pegang tasbih kecil dan terus komat kamit membaca ayat-ayat pelindung. Dia kesurupan sebagian, kata Ustaz Fadli pas Nina mulai sadar. Tapi belum total, makhluk itu masih nyoba masuk penuh ke tubuhnya. Nina perlahan membuka mata, tapi pandangannya kosong, matanya merah kayak abis nangis lama banget. Dia duduk pelan, tanpa ngomong apa-apa, lalu pandangannya langsung tertuju ke arah jendela kamar. Tiba-tiba dia ngomong, tapi suaranya bukan suara Nina. Aku cuma mau dia, kasih dia ke aku, biar semua selesai. Ibu Nina langsung teriak dan mundur sambil nangis. Ayahnya mencoba nahan tubuh Nina yang mulai berontak, tapi tenaganya seperti bukan tenaga anak remaja. Tangan Nina jadi kuat banget, dan matanya nggak berhenti menatap tajam ke arah siapapun yang dekat. Ustaz Fadli buru-buru masuk, meletakkan botol air doa ke kening Nina. Bacaan ayat-ayat suci dilantunkan pelan tapi tegas. Nina menggeliat, mulutnya mengeluarkan suara aneh, kayak dua suara bertumpuk. Satu suara lembut, satu lagi kasar dan serak banget. Aku dikirim, aku dipanggil dari dalam tanah, aku harus ambil dia, suruh yang ngirim lepasin aku kalau nggak mau rumah ini hancur. Tubuh Nina kejang, lalu tiba-tiba muntah. Tapi yang keluar bukan muntahan biasa, ada gumpalan rambut, tanah hitam, dan serpihan kain kecil yang bau banget. Semuanya langsung dibungkus Ustaz Fadli pakai kantong hitam, lalu dia semprot air doa biar efek negatifnya nggak nyebar. Beberapa menit kemudian, Nina jatuh pingsan lagi. Tapi kali ini, dia lebih tenang. Wajahnya nggak lagi seseram tadi. Nafasnya pelan, tapi kondisi itu belum aman sepenuhnya. Ustaz Fadli bilang, makhluk itu cuma keluar sebentar karena terpaksa, bukan karena dikalahkan. Artinya, kalau yang ngirim belum dihentikan, terornya bakal terus berulang. Setelah kondisi Nina stabil, Ustaz Fadli duduk bareng kedua orang tuanya. Mereka ngobrol pelan di ruang tamu. Suasana rumah masih berat, hawa dingin nggak hilang-hilang. Pak, Bu, saya harus jujur. Ini bukan santet biasa, ini jenis yang paling berbahaya. Ada perjanjian antara pengirim dan jin tingkat tinggi. Biasanya, pengirimnya bukan orang sembarangan. Jadi maksudnya, ada orang yang sengaja ngelakuin ini ke keluarga saya.
Tanya ayah Nina pelan. Betul, dan kalau kita telusuri, pasti ada alasan. Dendam, iri, atau rebutan sesuatu. Ibu Nina tiba-tiba nyeletuk. Pak, inget nggak? Bu Marni. Suasana langsung hening. Bu Marni adalah tetangga lama mereka. Janda kaya yang pernah ribut soal tanah warisan. Dulu dia maksa beli tanah kosong di belakang rumah Nina, tapi ayahnya Nina nggak mau jual. Sejak itu, Bu Marni nggak pernah nyapa lagi. Bahkan pas ketemu pun, tatapan matanya penuh amarah. Ayah Nina cuma mengangguk pelan. Kalau memang dia, berarti ini semua beneran direncanain dari awal, bisik ayahnya. Ustaz Fadli berdiri pelan, lalu berkata, besok pagi, kita cari tahu lebih dalam. Tapi malam ini, kalian jangan tinggalin Nina sendiri, dan jangan ada yang keluar rumah. Apapun yang terjadi, dan malam itu, suara ketukan datang lagi. Tapi bukan dari jendela, bukan dari dinding. Dari bawah ranjang Nina, tok, tok, tok. Suara ketukan dari bawah ranjang malam itu bikin seluruh tubuh Nina gemetar. Dia yang masih belum pulih sepenuhnya, cuma bisa meringkuk di kasur dengan wajah pucat. Ibunya duduk di samping sambil terus baca ayat kursi, sementara ayahnya berdiri dekat pintu dengan tangan menggenggam kayu panjang, kayu bekas jemuran, yang entah kenapa bisa bikin dia merasa sedikit lebih berani. Tok, tok, tok. Ketukannya makin keras, kayak ada yang ngerangkak di bawah kasur sambil ngedor-ngedor papan lantainya. Suaranya berat, dan kadang terdengar kayak garukan kuku panjang. Ustaz Fadli langsung masuk ke kamar sambil bawa air doa dan segenggam garam kasar yang katanya udah didoain khusus. Dia tabur garam itu ke lantai dekat ranjang, sambil terus baca ayat-ayat pelindung. Pelan-pelan suara ketukan itu mereda, tapi bukan berarti hilang. Masih ada, cuma lebih pelan. Kayak makhluk itu lagi mundur, tapi belum pergi. Nggak bisa terus kayak gini. Kita harus cari sumbernya, kata Ustaz Fadli. Benda kayak boneka yang tadi itu biasanya cuma media penghubung. Harus dicari tahu siapa yang ngirim. Kalau nggak dihentikan, Nina bakal jadi korbannya. Paginya, setelah Nina agak baikan, mereka bertiga mutusin buat datangi rumah Bu Marni. Mereka berangkat bareng naik mobil ayahnya Nina. Hawa di luar panas, tapi sepanjang jalan terasa aneh. Seperti semua pohon yang dilewati punya mata, dan tiap tikungan jalan kayak diawasi. Rumah Bu Marni ada di ujung kampung, deket sawah kosong. Rumahnya besar, tapi jendelanya ditutup semua. Nggak ada suara apapun dari dalam. Mereka ketuk pintu berkali-kali, tapi nggak ada jawaban. Ustaz Fadli coba buka pagar, ternyata nggak dikunci. Mereka masuk pelan-pelan. Halaman depan rumah itu berdebu dan penuh daun kering, seolah-olah udah lama nggak disapu. Di dekat teras, ada bekas pembakaran kemenyan, hitam pekat, dan di atasnya ada botol kecil berisi cairan merah gelap. Astagfirullah, ini alat ritual, bisik Ustaz Fadli. Begitu masuk ke dalam, udara langsung berubah. Dingin, seperti masuk ke lemari es. Semua tirai tertutup, bau menyengat, campuran antara dupa dan bangkai. Di ruang tamu, mereka nemu satu altar kecil ditutup kain hitam. Di atasnya, ada beberapa foto keluarga Nina dan satu foto Nina yang disulam pakai benang merah, disilang besar-besar, dan ditancap paku di matanya. Ibu Nina langsung lemas. Ayahnya marah dan mau bakar semuanya, tapi ditahan sama Ustaz Fadli. Jangan dibakar di sini. Kita belum tahu apa isi seluruh rumah ini. Mereka keliling rumah, tapi anehnya, Bu Marni nggak ada. Kamar-kamar kosong, dapur sepi, bahkan tempat tidur kelihatan nggak pernah dipakai. Tapi di salah satu sudut rumah, mereka nemu ruangan kecil yang dikunci. Setelah dibuka paksa, mereka masuk dan nemuin benda-benda aneh, boneka jerami, botol darah ayam, kain kafan,
dan gulungan kertas berisi tulisan Latin kuno. "Nggak salah lagi, ini tempat ritualnya," ucap Ustaz Fadli pelan. Saat mereka keluar dari rumah, ada tetangga lewat. Seorang bapak tua yang kenal baik dengan keluarga Nina. "Kalian nyari Bu Marni?" tanyanya. "Iya, Pak, nggak ada di rumahnya," jawab ayah Nina. Bapak tua itu menatap mereka sebentar, lalu berkata, "Dia udah nggak kelihatan sejak seminggu yang lalu. Tapi tadi malam, saya lihat bayangan dia berdiri di pojok sawah, jam 2 pagi. Semua terdiam. Sawah itu adalah jalan yang sama yang mereka lewati tadi. Dan saat mereka menoleh ke arah sawah, ada sosok hitam berdiri diam di tengah pematang. Langit mulai mendung saat mereka melihat sosok hitam berdiri di tengah pematang sawah. Diam, nggak bergerak sedikit pun. Jaraknya memang jauh, tapi dari kejauhan itu, matanya seolah menatap tajam ke arah mereka. Nina langsung pegangan tangan ibunya erat-erat, sementara ayahnya cuma bisa berdiri mematung, wajahnya tegang. "Nggak usah lihat lama-lama," bisik Ustaz Fadli. "Itu bukan manusia." Mereka buru-buru masuk mobil, tapi begitu mesin dinyalakan, mobil nggak mau hidup. Aneh, padahal tadi waktu berangkat masih normal. Berkali-kali ayah Nina muter kunci, tapi mesin cuma bunyi tek, 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 lalu mati. Ustaz Fadli langsung ambil air doa dari tasnya, siram ke kap mesin. Baru setelah itu mesin hidup dengan suara kasar. Selama perjalanan pulang, suasana di dalam mobil sunyi. Nggak ada yang berani ngomong. Setiap tikungan terasa panjang, dan setiap kali melewati bayangan pohon, Nina menutup mata. Rasanya kayak ada yang mengikuti mereka dari kejauhan. Sampai akhirnya rumah mulai terlihat. Mereka semua baru bisa tarik napas lega. Begitu sampai rumah, Nina merasa perutnya sakit banget. Dia langsung muntah di depan kamar mandi. Tapi yang keluar bukan makanan, melainkan air hitam pekat, baunya busuk menyengat. Ibu Nina langsung teriak panik, manggil Ustaz Fadli yang lagi di luar buka sandal. Ustaz Fadli langsung datang, meletakkan tangannya di kepala Nina. Sambil membaca doa, dia usap-usap ubun-ubunnya. Nina mendadak kesurupan lagi, tapi kali ini lebih parah. Dia berdiri sendiri, matanya putih semua, dan suaranya serak kayak dari tenggorokan yang terbakar. "Dia belum bayar, dia belum bayar. Aku ditarik ke sini, aku mau tubuh ini." Tiba-tiba Nina tertawa keras. Giginya terlihat tajam. Ustaz Fadli tetap tenang. Dia semprotkan air doa ke wajah Nina, lalu bacaan-bacaan keras mulai dia lantunkan. Tubuh Nina mengamuk, membanting-banting dirinya sendiri sampai jatuh ke lantai. Tapi suara yang keluar dari mulutnya tetap sama. "Bu Marni belum bayar, aku harus ambil dia Ata." Begitu kata-kata itu keluar, lampu rumah langsung mati. Gelap total. Ibu Nina teriak, sementara ayahnya langsung nyalain senter dari HP. Dan di tengah kegelapan itu, semua mendadak membeku. Ada suara kaki menyeret dari arah dapur. Pelan, tapi jelas. Seperti ada sesuatu berjalan sambil nyeret rantai atau kain panjang. Ayah Nina berdiri di depan pintu dapur sambil gemetar. Sementara Ustaz Fadli tetap melindungi Nina yang masih kesurupan di ruang tengah. Lalu terdengar suara perempuan, lirih tapi dingin. "Anak itu, terlalu terang cahayanya, tapi rumah ini sudah gelap. Biar aku matikan semuanya." Tiba-tiba jendela ruang tamu pecah. Angin dingin masuk dari luar, kencang banget, bikin tirai beterbangan dan benda-benda jatuh ke lantai. Garam-garam yang ditabur semalam bertebaran. Nina menjerit keras, tubuhnya melengkung seperti kesetrum, lalu diam tak bergerak. Ketika lampu nyala lagi, Nina sudah tergeletak lemas. Bibirnya membiru, dan tangannya memegang sesuatu yang bikin semua orang di ruangan itu kaget, sehelai rambut putih panjang. Seperti milik orang tua. "Dari mana itu?" tanya ayahnya.
Sok, Ustaz Fadli ngambil rambut itu dan mendekatkannya ke lilin kecil yang masih menyala di sudut ruangan. Begitu rambut itu disentuhkan ke api lilin langsung membesar sebentar lalu padam sendiri. Ini bukan rambut biasa, kata Ustaz Fadli. Ini bagian dari perjanjian, salah satu bentuk ikatan. Ayah dan Ibu Nina saling pandang, bingung dan ketakutan. Sekarang kita tahu satu hal, lanjut Ustaz Fadli dengan serius. Bu Marni bukan cuma pengirim, tapi dia juga terikat dengan makhluk itu. Dan selama dia belum ditebus, makhluk itu bakal terus datang buat minta ganti. Sejak kejadian malam itu, Nina jadi sering diam. Pandangannya kosong, kayak orang linglung. Kadang dia ngomong sendiri. Kadang duduk di pojok kamar sambil nyanyi lagu yang bahkan dia sendiri gak pernah tahu dari mana asalnya. Ibunya makin khawatir, sementara ayahnya mulai bingung harus minta tolong ke siapa lagi. Ustaz Fadli juga bilang, ini bukan cuma urusan santet biasa. Makhluk yang dikirim ke Nina bukan jin sembarangan. Ini jenis yang dipanggil dengan perjanjian. Dan masalahnya, perjanjian itu belum selesai karena yang ngundang kabur. Makhluk itu udah merasa ditipu, jelas Ustaz Fadli waktu mereka kumpul di ruang tengah. Biasanya, kalau perjanjian gak ditepati, maka makhluk itu akan menuntut ganti. Dan kalau si pengirim gak bisa memenuhi, maka keluarga atau orang terdekat target jadi korban. Berarti Nina yang dijadikan ganti, tanya Ibu Nina dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca. Ustaz Fadli mengangguk pelan. Iya, dan saya yakin makhluk itu belum berhenti. Malamnya, Nina mulai demam tinggi. Suhunya naik drastis sampai badannya kayak terbakar. Tapi anehnya, saat dibawa ke dokter, hasilnya normal. Nggak ada infeksi, nggak ada tanda-tanda penyakit. Tapi waktu diperiksa lebih lanjut, bagian perut dan dadanya muncul luka lebam berbentuk seperti tangan. Bukan satu, tapi 3. Bekasnya dalam, ungu kehitaman. Malam itu, Ustaz Fadli kembali datang bawa seorang teman. Namanya Mbah Wiryo, seorang kiai tua dari kampung sebelah yang dikenal punya ilmu tinggi dan paham soal dunia hitam. Begitu masuk rumah, Mbah Wiryo langsung menyuruh semua lampu dimatikan. Dia minta 1 lilin putih, garam, dan segelas air. Waktu dia duduk bersila di tengah ruang tamu, suasana rumah berubah. Udara yang biasanya panas jadi mendadak dingin menggigit. Bulu kuduk semua orang berdiri. Makhluk ini bukan sembarang jin. Ini bangsa pemakan jiwa. Biasanya mereka muncul kalau pengirim melakukan ritual pengorbanan, tapi gagal menyerahkan tumbalnya. Tumbal? Tanya ayah Nina. Ya, dan tumbal itu sekarang dialihkan ke anakmu. Semua langsung diam, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Mbah Wiryo memejamkan mata, membaca doa dalam bahasa Arab campur Jawa kuno. Lalu dia membuka matanya perlahan. Bu Marni bukan cuma ngirim santet. Dia nyembah makhluk yang hidup di batas antara dunia kita dan alam bawah. Dia minta kekayaan, pengaruh, dan kekuatan. Tapi dia salah satu dari banyak orang yang lupa kalau makhluk halus nggak pernah kasih sesuatu secara cuma-cuma. Lalu Mbah Wiryo berdiri, tangannya menunjuk ke arah kamar Nina. Kita harus lawan malam ini juga. Kalau nggak, makhluk itu akan ambil nyawanya sebelum subuh. Ibu Nina langsung lemas dan duduk di lantai sambil nangis. Ayahnya, walau takut, tetap ikut bantu menyiapkan semua yang dibutuhkan. Air doa, bunga 7 rupa, tali putih, dan seikat daun bidara. Semua ditaruh di sekeliling kamar Nina. Jam menunjukkan pukul 1.55. Hawa dalam kamar Nina berat, panas, dan bau anyir mulai muncul. Nina, yang tadi tidur, sekarang duduk tegak di ranjang. Matanya terbuka, tapi hitam seluruhnya. Nggak ada putihnya sama sekali. Mulutnya tersenyum aneh. Aku lapar. Suaranya bukan suara Nina. Berat,
dalam, dan bikin jantung siapapun yang dengar langsung berdegup kencang. Aku sudah dipanggil. Aku nggak mau balik sebelum dapat satu nyawa. Ustaz Fadli dan Mbah Wiryo berdiri bersiap. Malam itu, rumah keluarga Nina berubah jadi medan pertempuran gaib. Dan semua orang di dalamnya hanya bisa pasrah sambil berdoa. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tepat seperti malam-malam sebelumnya, hawa di kamar Nina berubah drastis. Tapi kali ini, jauh lebih berat dari sebelumnya. Seakan-akan seluruh dinding rumah menutup rapat dan mengunci semua energi buruk di dalam. Suara jangkrik yang biasanya bersahut-sahutan di luar mendadak hilang. Udara jadi sunyi, tapi telinga tetap mendengar, seperti ada suara bisikan halus di kejauhan, lirih dan gak jelas. Nina masih duduk tegak di atas ranjang. Matanya hitam pekat, senyumnya lebar seperti ditarik paksa sampai ke pipi. Tangannya gemetar pelan, tapi tubuhnya diam. Ustaz Fadli berdiri tepat di depannya, sementara Mbah Wiryo mulai membaca doa dari kitab kecil yang dibawanya. Ayah dan Ibu Nina berlutut di dekat pintu, tak henti-henti membaca zikir dengan suara bergetar. Mereka berdua nyaris gak kuat lagi lihat anaknya seperti bukan manusia. Aku sudah datang, siapa yang mau ganti nyawa untukku? Suara dari mulut Nina pelan, tapi jelas. Suara itu seperti datang dari dua mulut yang berbicara bersamaan, satu perempuan. Satu lagi seperti binatang. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari jendela yang tertutup. Tirai berkibar liar, dan lampu kamar padam mendadak. Hanya lilin-lilin putih yang menyala di sudut-sudut kamar, membuat suasana makin mencekam. Dari bawah tempat tidur, terdengar suara gerakan. Seperti ada sesuatu yang merangkak dengan kuku panjang menggores lantai. Ustaz Fadli segera mengangkat botol berisi air doa, menyiramkan sedikit ke arah ranjang. Nina menjerit, suaranya panjang, tinggi, sampai kaca jendela bergetar. Tubuhnya melayang sedikit di udara, lalu jatuh keras ke ranjang. Tapi begitu jatuh, dia langsung tertawa, tawa panjang dan melengking seperti suara nenek tua kesurupan. Kalian pikir bisa usir aku? Aku dipanggil dengan darah. Aku datang dengan darah. Dan aku harus pulang dengan darah. Mbah Wiryo tetap tenang, lalu mulai memukul lantai dengan ikat daun bidara yang udah direndam air doa. Setiap kali dia pukul lantai, suara lolongan terdengar dari arah bawah ranjang. Seperti ada banyak makhluk menjerit kepanasan. Nina menggeliat keras, tubuhnya melintir kayak nggak punya tulang. Mulutnya mengeluarkan busa hitam. Ustaz Fadli membaca ayat kursi dengan lantang. Suara beliau semakin keras, bersahut-sahutan dengan bacaan Mbah Wiryo. Lalu, dari langit-langit kamar, muncul asap hitam pekat. Asap itu berputar, membentuk bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala dan mulut yang terbuka lebar penuh gigi runcing. Itu dia, makhluk yang dikirim lewat santet. Makhluk itu mendekat, tapi seperti tertahan di lingkaran garam dan air doa yang mengelilingi kamar. Makhluk itu berteriak, mengguncang seluruh rumah. Beberapa bingkai foto jatuh dari dinding. Lampu ruang tamu meledak. Ayah Nina memeluk istrinya yang hampir pingsan saking takutnya. Dia belum bayar, dia belum bayar. Makhluk itu menjerit sambil menatap ke arah semua orang di ruangan. Mbah Wiryo lalu berdiri, tangannya menunjuk tepat ke arah makhluk itu. Pergi, kau datang bukan karena panggilan kami. Kembalilah ke alam gelapmu dan bawa perjanjianmu pada yang membuatnya. Tiba-tiba asap hitam itu berkumpul dan menyatu kembali ke tubuh Nina. Tubuh Nina melayang tinggi, matanya menatap ke langit-langit. Lalu dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Bu Marni akan jadi milikku. Tapi ingat, aku belum selesai. Dengan satu hentakan keras, tubuh Nina jatuh ke ranjang. Semua lilin padam bersamaan. Rumah langsung sunyi. Hanya suara napas Nina yang berat dan terlatih. Dia sadar, tapi lemas, sangat lemas. Udah pergi.
Ustaz?" tanya ibunya sambil menahan tangis. Ustaz Fadli memandang Nina, lalu mengangguk pelan. "Untuk sekarang, sudah. Tapi kita belum benar-benar men." Pagi itu suasana rumah Nina seperti baru habis diterjang badai. Beberapa kaca jendela pecah, rak buku jatuh berantakan, dan kamar Nina berbau anyir bercampur asap dupa. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian malam, rumah itu terasa lebih ringan. Seolah beban besar yang menindih selama ini mulai sedikit demi sedikit terangkat. Nina masih lemas di tempat tidur. Meski sadar, matanya masih tampak kosong. Tubuhnya seperti habis dirampas habis-habisan. Tapi setidaknya, dia bisa bicara lagi. Meski pelan, ibunya duduk di sisi tempat tidur sambil terus memegangi tangan Nina. Sementara ayahnya masih membersihkan puing-puing kaca di ruang tamu. Ustaz Fadli dan Mbah Wiryo berbincang di luar rumah, di teras. Wajah keduanya tetap serius. Mereka tahu teror itu belum benar-benar berakhir. Selama perjanjian belum ditutup, makhluk itu bisa kembali kapan aja, kata Mbah Wiryo sambil menatap langit yang mendung. "Kita harus cari Bu Marni," jawab Ustaz Fadli. Masalahnya, keberadaan Bu Marni masih misterius. Sejak rumahnya ditemukan kosong, nggak ada satupun warga yang tahu dia kemana. Bahkan keluarganya pun bilang sudah lama nggak bisa menghubungi. Tapi Mbah Wiryo punya firasat kuat bahwa Bu Marni belum pergi jauh. Sore itu, mereka bertiga, Ustaz Fadli, Ayah Nina, dan Mbah Wiryo, memutuskan kembali ke rumah Bu Marni. Mereka bawa lebih banyak perlengkapan spiritual, termasuk segenggam rambut Nina yang kemarin keluar pas kesurupan. Kata Mbah Wiryo, rambut itu bisa menunjukkan jalan ke sumber energi pengikatnya. Saat sampai di depan rumah Bu Marni, suasananya jauh lebih mencekam. Bau busuk makin menyengat, seperti bangkai lama yang membusuk. Aneh, padahal rumah itu kosong dan gak ada hewan mati di sekitar. Begitu mereka buka pintu, langsung terlihat altar yang kemarin, sekarang berubah. Ada sesajen baru, darah segar yang masih mengental, dan sehelai kain putih yang dilumuri tanah kuburan. "Astagfirullah," desis Ustaz Fadli. Di ruang belakang, mereka nemu satu ruangan kecil yang sebelumnya terkunci. Setelah didobrak, di dalamnya ternyata ada Bu Marni. Tapi keadaannya sudah mengenaskan. Tubuhnya kaku, wajahnya menoleh ke atas dengan mulut menganga. Matanya melotot tanpa cahaya. Di sekelilingnya ada lingkaran garam yang terputus. Seolah dia berusaha melindungi diri, tapi gagal. Mbah Wiryo mendekat, lalu membacakan doa panjang. Setelah selesai, beliau menoleh ke arah Ustaz Fadli dan berkata pelan, "Dia dibayar." Tapi terlalu terlambat, makhluk itu menagihnya sendiri. "Jadi, Nina selamat?" tanya ayahnya dengan suara bergetar. "Selama perjanjian ini ditutup sepenuhnya, insya Allah Nina terbebas." Mereka membakar seluruh benda-benda yang ada di altar Bu Marni. Abu dari rambut Nina yang dibakar dijadikan penutup ikatan. Setelah semuanya selesai, rumah itu langsung dikunci dan diberi garis pengaman spiritual oleh Mbah Wiryo. Malamnya, rumah Nina tenang. Nggak ada lagi suara ketukan, nggak ada jendela yang bergetar, nggak ada bayangan hitam yang berdiri di pojok kamar. Tapi Nina masih sering diam. Kadang saat duduk di ruang tamu, dia melamun dan bilang pelan, "Dia masih liatin aku, tapi nggak bisa masuk lagi." Dan suatu malam, tepat sebulan setelah peristiwa itu, Nina berdiri di jendela kamar. Dia tersenyum kecil melihat bintang. Lalu dia bicara, tapi bukan pada siapa-siapa. "Hutangmu udah lunas, Bu, tapi jejakmu masih tertinggal." Dan dari arah jalan kampung yang sepi, angin berhembus pelan, membawa suara bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah bersentuhan langsung dengan dunia santet. Kejadian itu mengubah hidup keluarga Nina selamanya. Mereka nggak pernah ngangka
Konflik lama soal tanah bisa berujung pada dendam yang sekejam itu, dikirim santet, diikat perjanjian gelap, dan hampir kehilangan nyawa anak sendiri. Bu Marni akhirnya jadi korban dari perbuatannya sendiri, dimakan oleh makhluk yang dulu dia panggil demi kekayaan dan kekuasaan. Tapi yang lebih mengerikan, ternyata perjanjian itu nggak cuma mengikat si pengirim, tapi juga meninggalkan jejak pada orang-orang yang ikut terlibat. Nina memang selamat, tapi tidak sepenuhnya kembali seperti dulu. Ia jadi lebih pendiam, lebih peka, dan kadang melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Bahkan, setiap malam Jumat Kliwon, dia selalu duduk di dekat jendela kamarnya sambil melamun. Seolah sedang menunggu, atau mungkin sedang diawasi kembali. Ayah dan ibunya memutuskan pindah keluar kota, berharap bisa memulai hidup baru. Tapi entah kenapa, kemanapun mereka pergi, angin malam selalu membawa bau yang sama, bau kemenyan bercampur tanah basah. Karena dalam dunia gaib, ketika satu pintu terbuka, yang lain bisa terbuka juga. Dan kadang, apa yang sudah dipanggil, tidak akan pernah benar-benar pergi.